Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar pagi hari ini kita akan menikmati setiap kebaikan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari berikan yang terbaik kepada Dia, sebab Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami merindukan, kami memuji nama-Mu dan membesarkan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya kami akan menikmati setiap berkat-berkat yang luar biasa yang Kau kerjakan di dalam kepribadian kami. Biar segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap berbakti kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari pagi hari ini kita akan menikmati Dia secara pribadi. Dia Allah yang luar biasa di dalam pribadi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menikmati pribadi-Mu. Terima kasih. Puji Tuhan. Pujian-Mu yang paling terbaik kepada Dia. Di setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan. Amin. Dalam kegelapan Kau, kami ingin menikmati pribadi-Mu. Haleluya. Ku ingin menikmati. Saya jemput Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Pribadi-Mu tuh seperti rusa. Haleluya. Seperti rusa hidup. Amin. Mata air jernih, harta dan kekayaan. Amin. Pangkat emas dan perak tidak sebanding Tuhan, tak sebanding denganmu. Yesus kekasih, lagi kami ingin menikmati pribadi-Mu. Ku ingin menikmati pribadi-Mu.
Haleluya. Seperti rusa tinju, matahari terjun, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasih. Kami mau menikmati saudara kepada Tuhan. Menikmati. Angkat suaramu.
Terima kasih. Terima kasih. Hadirlah bagi kami pagi hari ini. Karena kami siap disegarkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Dia. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Kesukaan Tuhan itu kekuatan kita. Mari kita memuji nama Dia. Puji Tuhan. Mari tepikan sorak kemuliaan bagi Dia di Allah yang luar biasa di dalam kita pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita berkumpul bersama untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Tinggalkan segala beban yang berat, amin. Kita tinggalkan segala beban yang berat. Puji dengan hati bersuka. Kesukaan, amin, haleluya. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, amin. Kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatan. Sekali lagi, kita berkumpul, puji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Tinggalkan segala beban yang berat, amin. Kita tinggalkan segala. Puji dengan apa Bapak Ibu? Puji dengan, mari lambaikan tangan, kedua tanganmu kepada Dia, katakan kesukaan, ya. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. Kekuatan siapa? Haleluya, puji Tuhan. Kekuatan, angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan. Lagi saudara, kita berkumpul bersama, ayo lebih bersuka cita, haleluya. Kita berkumpul bersama, haleluya, meninggikan namanya Yesus. Puji Tuhan. Kita tinggalkan segala beban. Puji dengan apa? Puji dengan, sama-sama dengan saya. Angkat tangan kanan saudara. Ayo katakan kesukaan, ya. Kesukaan, haleluya. Kekuatanku, kekuatanku, kekuatan. Oh ya. Kekuatan. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan, amin. Haleluya. Kesukaan Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Kekuatanku. 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 Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan lagi kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan kekuatan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Karena Dia Allah yang menjadi kesukaan kita, tidak ada orang yang bisa mengganggu kita. Karena kita adalah milik Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saya adalah milik Tuhan. Jangan ganggu-ganggu aku sebab aku adalah milik Tuhan. Puji Tuhan. Kita nyanyi kepujian ini.
milik Tuhan. Jangan takut saudara, puji Tuhan. Jangan ganggu aku, jangan gangguku. Jangan ganggu aku, jangan ganggu. Jangan ganggu aku. Ku sudah milik Yesus. Jangan ganggu aku. Ku sudah milik Yesus. Jangan susah lagi. Haleluya. Jangan susah lagi. Jangan susah terus. Jangan susah lagi. Jangan susah. Heran nama Yesus. Heran nama Yesus. Juru selamat dunia. Heran nama Yesus. Juru selamat dunia. Jangan takut, jangan susah, amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jangan takut lagi. Jangan takut lah. Jangan takut lagi. Jangan takut. Yesus sudah janji. Yesus sudah janji beserta selamanya. Yesus sudah janji beserta selamanya. Mungkin Bapak Ibu taunya lagu ini kok saya nggak pernah dengar lagu ini. Tapi lagu ini adalah lagu almarhum dari Bapak J.E. Awandatu. Dan beberapa hari ini saya sangat menikmati lagu-lagu beliau. Dan mari jangan takut hadapi segala sesuatu, sebab kita adalah milik Tuhan. Amin. Sambil berdiri bersama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Jangan takut, jangan ganggu. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Sebab siapa saudara? Ku sudah milik Yesus. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Ku sudah milik. Jangan susah lagi, amin. Jangan susah lagi. Jangan susah terus. Jangan susah lagi. Jangan susah. Heran nama Yesus. Heran nama Yesus. Juru selamat dunia. Heran nama Yesus, amin. Heran nama Yesus. Juru selamat dunia. Amin saudara. Pagi hari ini biar kita bersuka cita, terus memuji Dia. Haleluya, puji Tuhan. Jangan takut lagi, puji Tuhan. Jangan takut lagi. Jangan takutlah. Jangan takut lagi. Jangan takut. Yesus sudah janji, amin. Yesus sudah janji beserta selamanya. Saudara percaya Yesus sudah janji, haleluya, puji Tuhan. Yesus sudah janji beserta
sudah janji, puji Tuhan. Yesus sudah janji. Katakan dengan keras saudara, beserta selamanya. Siapa yang janji Bapak Ibu? Katakan, Yesus, amin, sudah janji, amin, beserta selamanya. Haleluya, Yesus sudah janji, amin. Yesus sudah janji, haleluya, beserta selamanya. Dia janji buat kita, haleluya. Yesus sudah janji, beserta. Sekali lagi, Yesus sudah janji, haleluya. Yesus sudah, amin, beserta selamanya. Engkau sudah janji, Tuhan, amin. Yesus sudah, amin, beserta selamanya. Beserta selamanya, beserta selamanya, beserta selamanya, beserta selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Dia. Yes, haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya percaya firman Tuhan yang akan sebentar kita akan dengar akan lebih menguatkan kita dalam memegang setiap janji-janji Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari, biarkan Dia terus memegang tangan kita. Puji Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Puji Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa diri kami, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Nyanyi kuduslah Tuhan, kudus namamu. Kami bersyukur Allah Tuhan, bersyukur Allah. Simfoni indah dan ajaib, ajaib namamu, nama yang beri kami menang, nama yang beri menang, Yesus namamu. Mari kita berdiri bersama-sama, pegang tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawa diriku Tuhan, bawalah diriku
percaya pagi hari ini kami akan menikmati kemenangan yang Kau sediakan bagi kami. Biarlah lewat firman yang akan ditamburkan oleh hamba-Mu, kiranya benar-benar menguatkan dan memberkati kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya kita katakan, amin. Di nama Tuhan, senang sekali hari ini saya bisa berbagi berkat juga kepada Bapak Ibu Sidang Jemaat GBD Alpha Omega. Hari ini tema kita bersama, mengenal kasih Allah. Ini tanggal 26 Februari atau minggu terakhir di bulan Februari. Kalau bulan Februari identiknya apa? Identiknya adalah kasih gitu kan ya. Februari itu dikenal sebagai bulan kasih sayang. Karena apa? Karena tanggal 14 Februari benar,
14 Februari kita merayakan apa? Ulang tahunnya Kira Karin. Oh bukan. 14 Februari seluruh dunia sedang sama-sama merayakan Hari Kasih Sayang. Atau dikenal dengan Hari Valentine. Wah, Valentine ini kan khusus anak muda. Benar, ada nggak yang dewasa yang sudah berkeluarga masih bervalentine? Atau ada anak muda yang nggak bervalentine? Sendirian aja gitu ya. Siapa yang Valentine-nya sendirian aja? Ayo malu-malu, ada yang angkat tangan dikit-dikit gitu ya. Loh, saya mau kasih tahu, Valentine itu bagi orang dunia, bagi orang sekuler ya, kita merayakan secara umum, kita kan juga orang-orang dunia ini. Walaupun kita anak Tuhan kan kita juga tinggal di dunia kan. Dunia mengenal Valentine itu sebagai hari untuk berbagi kasih sayang. Dan berbagi kasih sayang itu gak harus nunggu punya pacar. Berbagi kasih sayang itu bisa kepada siapa saja. Kepada orang tua gitu kan ya. Sebagai anak kita kepada orang tua bisa kepada anak. Suami bisa kepada istri bisa kepada suami, kepada teman-teman, kepada gembala. Seperti pada saat Bapak Ibu jemaat support kami, itu adalah bentuk kasih sayang. Seperti itu kepada rekan-rekan kerja. Justru jadi hal yang kurang tepat kalau kita bisa berbagi sayang kepada pacar gitu kan ya, anak-anak muda ya. Berbagi kasih kepada pacar, tapi kita lupa berbagi kasih dengan keluarga. Itu jadi hal yang aneh menurut saya. Saya dapati anak-anak muda termasuk saya dulu, wah kalau Valentine yang dipikirin, wah pacarnya kasih apa gitu kan ya. Tetapi gak pernah berpikir orang tua. Padahal berbagi kasih sayang itu gak harus kepada pacar gitu kan ya. Justru aneh kalau kepada pacar kita bisa berbagi kasih, tetapi kepada orang tua kita gak bisa, kepada keluarga kita gak bisa, kepada anak kita gak bisa. Nah, pertanyaannya biasanya soal Valentine ini ada satu pertanyaan kritis. Boleh nggak sih orang Kristen ngerayain Valentine gitu kan ya? Wah, ada sejarahnya lah atau apa. Kita nggak sedang bahas khusus Valentine-nya. Tetapi Valentine ini kan diperingati sebagai sebuah hari kasih sayang. Hari berbagi kasih sayang. Bagi saya, kalau orang dunia, orang di luar Tuhan, berlomba-lomba untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang mereka sayangi. Pertanyaannya kita, sebagai anak Tuhan, bukankah kita harusnya bertindak lebih? Ya enggak? Enggak usah mikir Valentine itu sejarahnya apa. Dan dasar kita berbagi kasih bukan hanya di hari Valentine, bukan. Tetapi kalau orang luar berlomba-lomba berbagi kasih di hari Valentine, kasih sebagai anak Tuhan, kasih itu harus jadi habit kita. Kasih itu harus jadi kebiasaan kita, harus jadi gaya hidup kita. Coba kita perhatikan satu ayat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Ya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa simak ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya kasih cetak tebal pada kata saling mengasihi dan juga sebab kasih itu berasal dari Allah. Next. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita bisa nangkep bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang pegangan kita itu Alkitab, ayat tadi mengajarkan kita bahwa kita wajib saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi. Bahkan dijelaskan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Jadi aneh kalau kita yang juga mengaku anak Allah berasal dari Allah tetapi kita nggak hidup dalam kasih. Artinya firman Tuhan mengajar kita saling mengasihi. Ayo, berat nggak? Gampang diomong, sulit dilakukan. Wah iya kan suami saya bukan pendeta. Kalau suami saya kayak Pastor Hani gak apa-apa. Pulang coba tanya sama ini istri saya. Pernah gak Pastor Hani marah? Pernah gak? Saya juga seringkali salah dalam mengasihi. Saya harus belajar. Saya juga harus belajar. Mengasihi orang lain bukan perkara yang mudah. Benar gak? Setuju dengan saya? Mengasihi orang lain bukan perkara yang mudah. Perlu terus dilatih sampai kasih itu menjadi gaya hidup kita. Justru kita seringkali salah mengekspresikan kasih kita.
Orang tua ini, orang tua. Saya mikirnya apa? Yang penting susunya anak cukup, yang penting mau mainan cukup, yang penting nanti uang sekolahnya ada, yang penting asuransi kesehatannya jalan. Itu pikiran saya. Sehingga nanti anak saya gak menemui masalah. Tapi saat saya itu baik kan? Itu hal yang baik. Tapi saat saya mengekspresikan kasih saya dengan seperti itu, bukan itu loh kebutuhan anak-anak. Banyak anak-anak yang hidupnya tercukupi, segala-galanya ada, tapi gak pernah bertemu dengan orang tua. Belum bangun, papanya udah berangkat kerja. Baru papanya pulang, anaknya masih les. Anaknya pulang les, papanya lagi pergi keluar, ketemu klien. Papanya pulang, anaknya udah tidur. Gitu terus, gak pernah ketemu. Tahu papanya dari mana? Dari foto. Ini loh papaku, bos. Ini loh papaku. Ini yang belikan aku. Tapi gak pernah dipeluk, gak pernah apa. Jadi saat kita mengekspresikan kasih, sepertinya baik, tapi belum tentu benar. Sebagai suami, sebagai pasangan, seringkali kita terlalu protektif, gak percaya. Kita bilang, ayo, kita gak menghargai pendapat pasangan kita. Atau kita mencuri hak mereka. Kita melarang mereka, maunya pasangan kita mengikuti keputusan kita. Sepertinya itu kasih, maunya melindungi, maunya menjaga. Tapi kita dua insan yang dijadikan satu. Dan saat dua insan itu hidup, masing-masing punya pemikiran sendiri. Masing-masing punya kebutuhan sendiri. Termasuk kebutuhan berteman dan lain sebagainya. Jadi soal mengasihi itu bukan perkara yang mudah. Seringkali kita mengaku mengasihi orang-orang terdekat kita, tetapi prakteknya justru kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengasihi dengan benar? Di ayat selanjutnya ini yang menjadi kunci. Di ayat yang ke-8, bisa di next. Barang siapa tidak mengasihi, ia apa? Tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dengan jelas Alkitab mengatakan setelah kita diajak untuk saling mengasihi dan dikatakan kasih itu berasal dari Allah, kita diingatkan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Orang yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Ini penting banget karena tanpa pengenalan kita gak akan bisa mengasihi. Kita gak akan bisa mengasihi. Dan kita gak akan ngerti caranya mengasihi dengan benar. Rugi dong, kita hidup bareng, kita berusaha mengasihi, tapi cara kita mengekspresikan salah. So hari ini kita akan sama-sama belajar next. Mengenal kasih Allah. Ini yang jadi pokok kita, mengenal kasih Allah. Karena di dalam hidup ini, sebagai manusia atau kita makhluk sosial, tentu kita akan menjalin hubungan dengan orang lain. Entah itu hubungan keluarga, entah itu hubungan pertemanan, entah itu hubungan kerja, dan lain sebagainya. Yang penting gak boleh hubungan gelap. Terjadi, tapi gak boleh harusnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bisa menjalani hidup sebagai makhluk sosial, kita perlu berhubungan dengan orang lain. Dan untuk itu, untuk punya hubungan yang sehat, pasti diperlukan kasih di dalamnya. Kalau ada kasih dalam rumah tangga, gak ada itu namanya hubungan gelap. Kalau engkau mengasihi keluargamu, engkau akan prioritaskan keluargamu. Amin. Yuk semangat. Nah kita akan lihat gambar berikutnya bagaimana kita mengenal kasih itu. Ini ayat yang sudah sangat terkenal tentang faith, hope, and love. Tentang iman, pengharapan, dan kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saat saya ngerti ayat ini, dulu saya hafal, ayat ini hafal udah lama. Tapi saat saya ngerti makna dari ayat ini memberikan saya sebuah makna baru tentang kekristenan. Pemahaman tentang kekristenan yang hebat. Saya mau berkata, iman, pengharapan, dan kasih. Ini 3 kunci yang harus dimiliki orang Kristen. Iman, apa itu iman? Hanya iman yang bisa membawa kita untuk diselamatkan. Benar? Hanya oleh iman
orang itu bisa diselamatkan. Tidak ada perbuatan yang bisa menyelamatkan orang. Jadi iman ini penting banget dong. Siapa di sini yang gak mau selamat? Pasti semua mau selamat. Dan iman adalah satu-satunya jalan untuk seseorang bisa memperoleh keselamatan. Kemudian pengharapan. Saat kita mempunyai iman, seringkali iman kita digoyah. Iya enggak sih? Iya enggak sih? Keadaan seringkali mengombang-ambingkan kita. Tetapi pengharapan itu yang membuat kita bisa bertahan dalam iman. Jadi iman dan pengharapan ini penting banget untuk seorang Kristen, anak Tuhan yang percaya sama Tuhan bisa diselamatkan. Tapi saya kaget saat saya ngerti iman, pengharapan dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah sama-sama katakan kasih. Wow, iman gede. Pengharapan gede, tapi yang paling gede, yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kaget. Artinya kasih itu menjadi porsi penting bagi orang Kristen. Karena kasih itu jadi pusat perhatiannya Allah. Setuju? Tahu nggak alasan Yesus datang ke dunia? Kasih. Alasan Yesus bisa disuruh datang ke dunia, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah. Startnya dari kasih Allah yang begitu besar. Makanya Yesus turun ke dunia menyelamatkan kita. Itu bukti kasih dari Allah. Bukti kasih kepada manusia. Tapi dari sini kita nangkep bahwa iman dan pengharapan yang hebat itu gak ada apa-apanya dibanding kasih. Bahkan guru sekolah Alkitab mengatakan iman dan pengharapan itu hanya menuntun manusia untuk mencapai surga. Bertemu dengan Yesus. Tapi nanti di surga kasih itu tetap ada. Iman dan pengharapan gak ada lagi. Mau beriman sama siapa? Udah di sana. Mau berpengharapan pada siapa? Mengharapkan apa? Sudah di surga. Udah finish. Udah goal. Tapi kasih itu tetap ada di sana. Dan kalau kita bicara tentang kasih, tentu nggak jauh-jauh dengan yang namanya pemberian. Kalau kita mengasihi orang, pasti kita memberi. Kalau orang terkasih kita ulang tahun, biasanya kita kasih apa? Kasih kwetar, gitu kan ya. Kalau kita ngerayain Cynthia, orang-orang terkasih datang, Yonghi, kita kasih apa? Kasih angpau. Kalau ada teman-teman dekat buka usaha baru, kita kasih apa? Kasih ucapan, kasih karangan bunga. Kalau ada yang lahiran, kita kasih hadiah. Itu bentuk kasih. Jadi kasih itu erat dengan yang namanya pemberian. Next. Jadi saya simpulkan bahwa kasih itu memberi. Memberi waktu, memberi yang lain-lain gitu kan ya. Nah kita akan lihat contoh-contoh dari pemberian, bisa di nextnya bertahap. Nah ini yang pertama, saat kita Valentine, ya kan kita dekat Valentine ya. Biasanya kasih apa? Ada yang terima coklat? Ada yang terima coklat? Kasih dong coklat sama papa mamanya gitu ya. Saya nggak kasih sih, saya nggak romantis. Ya kasih dong. Maaf ya, saya nggak kasih coklat gitu ya. Jadi contoh pemberian orang bervalentine adalah coklat. Apalagi? Ya bunga gitu kan. Tapi saat-saat ini banyak yang lebih memilih bunga deposito, bunga investasi gitu ya. Nah ini adalah contoh-contoh kita bisa orang-orang yang memberi dengan kurang tepat seperti itu. Ya, jadi pengennya kasih coklat merek Silver Queen gitu ya. Tapi batu bata gitu kan ya. Wah coklat ini bisa bangun apa? Oh ini bisa bangun rumah tangga gitu, bangun rumah untuk kita. Kemudian bunga, mau kasih bunga salah bunga. Ini bunga apa? Ini bunga buat nyekar gitu ya. Salah gitu ya. Jadi bisa dilihat itu adalah contoh-contoh pemberian yang kurang tepat atau asal-asalan. Tapi saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa 14 Februari yang kita kenal sebagai hari Valentine, itu kan ya. 14 Februari kita kenal sebagai hari Valentine, sebenarnya pernah ada perayaan lain yang terjadi di tanggal 14 Februari. Kita lihat Bilangan pasal 9 ayat 10 sampai 11. Perhatikan, ini perayaan lain yang terjadi pada tanggal 14 Februari. Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah
bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya. Beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Saya cetak tebal, pada bulan yang kedua, hari yang ke-14. Kalau kalender internasional, bulan yang kedua itu apa? Februari. Tanggal 14 ngerayain apa? Valentine. Jangan salah ya, pencatatan bulannya nggak sama. Internasional itu Januari, Februari, Maret. Tetapi orang Yahudi pakai perhitungan kalender yang berbeda. Jadi bukan 14 Februari. Pada saat disebutkan hari yang ke-14 bulan yang kedua, itu bukan berarti 14 Februari. Dan mereka merayakan Paskah. Tetapi saya tertarik pada tanggal yang ke-14, hari yang ke-14 bulan yang kedua. Kalau dunia sedang merayakan Paskah dengan kalendernya sendiri, bangsa Yahudi, orang Israel dengan kalendernya sendiri pernah merayakan yang namanya Paskah. Padahal sebenarnya Paskah itu nggak dilakukan di bulan yang kedua. Sebenarnya Paskah itu dilakukan pada tanggal yang ke-14 bulan yang pertama. Ini menarik. Tetapi begitu ada orang-orang yang najis, orang-orang yang nggak bisa karena sedang dalam perjalanan nggak bisa ngerayain Paskah, mereka diberi kesempatan 1 hari lagi, yaitu tanggal 14 bulan yang kedua untuk ngerayain Paskah. Itu ceritanya seperti itu. Nah, poinnya bukan tanggal berapa kita ngerayain Paskah, bukan. Berarti Paskahnya 14 Februari aja? Enggak, bukan itu poinnya. Poinnya adalah saya tertarik dengan perayaan Paskah yang pernah terjadi di tanggal 14 bulan kedua. Karena Paskah itu merupakan karya keselamatan yang Allah kerjakan. Kalau saat ini kita mengenal Paskah itu sebagai hari kematian Tuhan Yesus, benar? Tetapi dahulu bangsa Israel mengenal Paskah, Yesus belum datang ke dunia. Bangsa Israel merayakan Paskah sebagai sebuah peringatan akan pembebasan mereka. Pada saat itu mereka ada di Mesir, gitu kan. Mereka mau keluar Mesir, tetapi mereka akhirnya diselamatkan dengan cara Allah. Rumah-rumah bangsa Israel harus dioles darah, diambang dan jenang pintu. Sehingga saat ada tanda darah itu, kemudian Allah lewat, tidak terjadi kematian, ada pembebasan. Tetapi bagi orang-orang bukan Israel, yang mereka nggak punya tanda darah itu, mereka alami kematian. Jadi Paskah itu selalu bicara tentang karya keselamatan yang Allah kerjakan. Ini luar biasa banget. Paskah selalu bicara tentang karya keselamatan yang besar. Jadi poinnya, saat kita merayakan Paskah, saat kita merayakan Valentine gitu ya, saat dunia, jadi poinnya saat dunia sedang sibuk merayakan Valentine, kita juga nggak mau kalah mengasihi orang lain. Kita juga diajak oleh firman Tuhan untuk merayakan kasih. Ingat, kalau dunia ngerayain Valentine tanggal 14 bulan yang kedua, kamu ingat, sebagai orang Kristen tanggal 14 bulan yang kedua, itu juga pernah dirayakan Paskah. Bukti kasih Allah yang begitu besar. Dan kita juga diajar tentang kasih Allah yang tiada bandingannya. Ini hebat banget. Next. Untuk bisa mengasihi orang lain, kita perlu mengenal kasih Allah lebih dahulu. Artinya itu, kenapa saya mendapatkan pada tanggal yang sama, bulan yang sama dengan kalender masing-masing yang berbeda, ada kisah yang serupa. Dunia dengan kasihnya sendiri dan Allah dengan kasihnya. Jadi seolah-olah kita diajak mengerti, untuk bisa mengasihi orang lain, kita perlu belajar dari kasih Allah. Supaya kita gak salah mengasihi. Dan kita akan lihat 2 contoh dari tokoh Alkitab yang berhasil menduplikasikan atau mengimplementasikan kasih Allah dalam hidupnya. Yang pertama, Yusuf. Kita pasti tahu kisah Yusuf. Tapi kita akan baca Kejadian 45 ayat yang keempat sampai yang kelima. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita tahu cerita Yusuf. Pada saat kisah ini dimulai, Yusuf masih menjadi anak bungsu karena adiknya lahir itu pada saat Yusuf sudah dibuang.
Tapi pada saat itu Yusuf menjadi anak bungsu, jadi anak kesayangan, dan dia dicemburui oleh saudara-saudaranya. Satu saat Yusuf bermimpi bahwa intinya dia akan menjadi pemimpin bagi papa mamanya dan juga saudara-saudaranya. Yusuf yang paling bungsu menceritakan tentang mimpinya itu bahwa dia akan menjadi pemimpin. Dan hal itu membuat saudara-saudaranya gak suka. Saudara-saudaranya marah, jengkel. Dan akhirnya berencana membunuh Yusuf. Dan membuat cerita bohong kepada ayahnya. Tapi akhirnya Yusuf dibuang di sumur dan oleh salah satu saudaranya dia dijual ke pedagang gitu kan ya. Ke pembeli-pembeli budak. Sampai akhirnya dia berada di Mesir. Jadi Yusuf itu hidupnya seharusnya penuh dengan kepahitan. Dia dimanja, dia gak ngerti yang namanya disakiti. Tapi saat dia disakiti, dia langsung jauh dari orang-orang yang mengasihi, yaitu papa mamanya. Dibuang jauh, dijual sebagai budak. Dia tinggal di rumah Potifar, dia kerja benar-benar, difitnah lagi. Dia dibuang ke penjara. Dia dibuang di penjara, dia berkenalan dengan juru makanan, dengan juru minuman, dia mengartikan mimpi, dia berharap dia diingat oleh juru minuman, tapi dia dilupakan lagi oleh juru minuman. Dikhianati, tapi Tuhan gak pernah tinggalkan. Tuhan angkat Yusuf, Tuhan pakai dia menjadi penguasa di Mesir. Orang nomor 2 di Mesir. Dan pada saat terjadi bencana kelaparan di dunia, seluruh dunia, Yusuf mengelola Mesir dengan baik. Seluruh dunia merasakan kelaparan, dilanda kelaparan, tetapi Mesir tidak. Dan akhirnya orang-orang datang ke Mesir. Orang-orang datang berduyun-duyun ke Mesir, termasuk saudara-saudara dari Yusuf. Disitulah Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Kalau kita ini nggak benar, kalau kita orang-orang yang nggak punya kasih, kalau kita ketemu dengan orang yang nyakiti kita, biasanya gimana? Kretek, kesempatan ini. Saatnya aku membalas. Itu kan manusia. Hidupmu dalam kekuasaanku sekarang. Udah lupa saudara, udah lupa. Tapi Yusuf beda. Yusuf beda. Marilah dekat-dekat, kata Yusuf seperti itu. Apakah Yusuf gak kenal saudaranya? Kenal. Itu lihat yang saya cetak hitam. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Bahkan Yusuf masih ingat apa yang pernah diperbuat oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tahu bahwa Allah yang menyuruh Yusuf untuk mendahului mereka. Hebat banget. Disinilah kita bisa melihat walaupun Yusuf disakiti, tapi Yusuf berusaha bangkit dari sakitnya. Dan bagaimana Yusuf bisa menang? Next. Dari kisah Yusuf saya belajar bahwa kasih itu dapat menyembuhkan luka masa lalu. Bapak Ibu Jemaat yang terluka, kita manusia yang sering terluka kan. Seringkali banyak curhatan di medsos. Gak apa-apa kok, aku sudah biasa disakiti. Kita yang hidup dalam sakit bukan berarti kita harus tunggu amnesia. Enggak, kita gak harus tunggu lupa ingatan. Yusuf ingat loh dia dibuang. Tapi kasih yang akan menyembuhkan luka masa lalu kita. Jadi kalau kita, Bapak Ibu Saudara Jemaat, mau sembuh dari luka masa lalu, caranya nikmati kasih Allah. Itu yang akan mengubah kita. Yang kedua contohnya, Sakeus. Sakeus kita lihat ayatnya dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada 2 cetak tebal, yaitu kuberikan dan kukembalikan. Semua tahu ceritanya? Yang sekolah minggu tahu ya ceritanya, tapi mungkin ada beberapa yang baru mengikut Kristus. Ceritanya adalah seperti ini. Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Dia berbadan pendek gitu kan ya. Sehingga pada saat dia bekerja sebagai seorang pemungut cukai, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dibenci oleh orang-orang Israel. Karena mereka mengambil uang rakyat gitu kan ya. Uang rakyat kemudian disetorin ke penjajah gitu kan ya. Dan uang-uang itu sebagian juga masuk ke pemungut cukai. Mereka bebas tarik gitu ya.
Jadi pemungut cukai itu bahkan dikategorikan sebagai orang yang berdosa. Dikenal sebagai seorang yang dosa besar gitu kan ya. Nah, satu saat Yesus lewat nih. Yesus lewat di daerahnya Sakeus. Sakeus penasaran. Yesus, dia udah pernah dengar tentang Yesus. Dia penasaran seperti apa sih Yesus. Dia lari ke sana sini cari jalan, cari celah untuk lihat Yesus, gak bisa. Kemudian dia naik ke pohon. Dia naik ke pohon, saat Yesus lewat, dia kaget. Yesus berkata, Sakeus turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Oh, sontak masyarakat marah. Yesus mau tinggal di rumah orang berdosa. Yesus mau makan di orang berdosa, di rumah orang berdosa. Ribut mereka. Karena saya pernah jelaskan tradisi makan bagi orang Yahudi itu tidak dilakukan secara sembarangan. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang terdekat gitu kan ya, atau sesama orang Yahudi gitu. Jadi pada saat Yesus makan dengan Sakeus itu adalah hal yang aneh bagi mereka. Tapi saat Yesus datang ke rumah Sakeus, Sakeus mengenal kasih Allah. Itu yang membuat Sakeus bisa berkata, setengah dari milikku akan kuberikan. Akan kuberikan. Dan kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kuberikan, bukankah kasih itu identik dengan pemberian? Sakeus belajar tentang kasih. Bahkan dia berusaha memperbaiki masa lalunya. Dia tahu hidupku yang lama gak akan bisa aku perbaiki. Dosa tetap dosa, kesalahan tetap kesalahan. Tapi apa yang kuperas akan aku kembalikan 4 kali lipat. Sebagai apa? Sebagai bentuk permohonan maafnya dia. Walaupun dia dihina-hina, walaupun dia dibenci oleh orang-orang, dikatai orang berdosa, Sakeus gak mau dengar itu. Sakeus mau dengar perkataan Allah bahwa aku mengasihi kamu orang-orang berdosa. Aku datang untuk orang berdosa. Itu yang dipegang oleh Sakeus. Jadi apa pelajarannya? Next. Dari kisah Sakeus saya belajar bahwa kasih itu dapat memperbaiki kesalahan masa lalu. Gak bisa menghapus. Yang namanya salah tetap salah. Sudah jadi catatan kita. Tetapi kasih dapat memperbaiki kesalahan masa lalu. Kalau engkau pernah gagal. Kalau engkau pernah jatuh. Kita gak bisa menghapus itu semua. Catatan-catatan hitam itu terus ada. Tapi di lembaran yang baru. Seperti Bapak Gembala katakan. Hidup ini seperti sebuah buku. Kita terus tulis. Kalau lembaranmu kemarin gagal. Ada lembaran yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita tulis. Dengan hal-hal yang baik. Karena kasih dapat memperbaiki kesalahan masa lalu. Itu 2 hal yang kita pelajari. Next. Dari Yusuf dan Sakeus kita belajar tentang kasih yang indah. Dari mana mereka belajar? Dari kasih Allah. Jadi saya mengerti bahwa orang yang bisa menikmati kasih Allah adalah orang yang bisa menampilkan kasih Allah. Kalau kita sebagai anak Tuhan dikatakan hendaklah engkau saling mengasihi karena kasih itu berasal dari Allah. Kalau engkau tidak mengasihi, engkau tidak mengenal Allah. Artinya supaya kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa menampilkan kasih itu dalam diri kita, perlu kita menikmati kasih Allah lebih dulu. Nikmati kasih Allah. Jadi penting bagi kita untuk punya hubungan yang baik dengan Allah. Ada 2 hal yang saya mau bagi dalam membangun sebuah hubungan yang sehat. Ini bicara secara global ya, gak hanya tentang kita dengan Allah. Yang pertama adalah saling percaya. Bisa dengan Allah, bisa juga dengan sesama manusia. Kita perlu saling percaya. Apa sih artinya saling percaya? Next. Saling percaya artinya kita mau percaya sama orang lain, mau percaya sama Allah, mau percaya dengan pasangan, tapi juga bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Kita bayangkan sebuah hubungan tanpa rasa percaya. Gak ada. Isinya curiga, cemburu dan lain sebagainya. Sebuah hubungan harus didasari dengan saling percaya. Gak cuma satu pihak ya, mau dipercaya dan bisa dipercaya. Seperti Yusuf. Yusuf dia mau percaya sama Allah. Saat Yusuf terima mimpi dari Allah, dia pegang, aku akan diangkat. Jadi saat dia ada di dalam sumur, dia tetap percaya. Saat dia ada di rumah Potifar, dia percaya. Saat dia ada di penjara, dia percaya. Bahkan dia nikmat itu pada saat dia ada di Mesir. Jadi menjadi orang nomor 2, menjadi seorang pemimpin.
percaya. Dan Yusuf juga bisa dipercaya. Pada saat tante Potifar atau istri Potifar datang, dia tolak. Pada saat dia dilupakan oleh juru minuman, dia tetap percaya. Dia ada di penjara, dia tetap kerja dengan baik. Itu Yusuf. Dan saat dia dipanggil oleh Firaun, dia katakan, bukan aku yang menafsirkan mimpi, tapi Allah yang memberikan pengetahuan. Artinya Yusuf mau dan bisa dipercaya. Sakeus juga, dia mau percaya pada saat dikatakan kamu orang berdosa. Sedangkan Yesus bilang, engkau orang yang aku kasihi. Dia mau percaya bahwa dia dikasihi. Dan dia bisa dipercaya, dia mengekspresikan kasihnya kepada orang lain. Itulah saling percaya yang perlu kita lakukan. Yang kedua, komunikasi. Kita perlu berkomunikasi. Karena komunikasi ini, next, seperti sebuah bahan bakar dalam hubungan. Kalau nggak ada komunikasi, nggak ada bahan bakarnya. Kalau kita punya kendaraan nggak ada bahan bakarnya, bagaimana? Mau bahan bakarnya bensin, mau solar, mau listrik, semua bahan bakar. Kalau nggak ada bahan bakarnya ya dorong, nggak jalan, mogok. Kalau kita nggak pernah berkomunikasi di rumah, kita nggak pernah berkomunikasi dalam hubungan, termasuk komunikasi dengan Allah, kita nggak pernah lakukan. Hubungan itu nggak jalan. Hubungan tanpa komunikasi nggak akan bisa jalan. Yusuf bangun komunikasinya lewat mimpi-mimpi, kemudian dia tanya sama Tuhan nikmatnya apa. Sakeus juga berkomunikasi saat Yesus datang ke rumahnya. Kita membangun komunikasi kita dengan Allah dengan apa? Dengan doa. Dengan doa. Dengan tutup mata, dengan menyembah. Makanya saya dengan teman-teman pengerja punya program. Setiap hari harus ada asupan rohani bagi sidang jemaat. Yang sudah tergabung di WA, sudah menerima. Benar? Kami berikan. Supaya sidang jemaat ini gak hanya hari Minggu dapat firman. Tapi hari Senin sampai Sabtu juga bisa berhubungan dengan Tuhan. Luangin waktu 3 menit. Luangin waktu 3 menit untuk dengar apa yang Tuhan mau katakan sama kita. Saya juga unggah itu di medsos, di Instagram, di TikTok. Supaya apa? Supaya kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Supaya sidang jemaat ini bisa punya komunikasi dengan Tuhan. Dari sini kita belajar untuk mengenal kasih Allah. Mengenal kasih Allah, kita perlu percaya kepada Allah dan bisa dipercaya. Yang kedua, kita perlu terus berkomunikasi dengan Allah lewat doa. Hari ini kita sudah belajar mengenal kasih Allah, tapi ada satu ayat lagi yang ingin saya sampaikan di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 saya bacakan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kalau tema kita hari ini mengenal kasih Allah, firman Tuhan katakan kita telah mengenal, sekarang ini kita telah mengenal. Saya sudah sampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah mengenal apa itu kasih Allah. Dan tugasnya tetap berada di dalam kasih Allah. Kita harus tetap berada di dalam kasih Allah. Karena Allah itu kasih. Kalau kita tinggal di dalam kasih itu, kita tinggal di dalam Allah. Dan saat Allah tinggal dalam kita bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Siapa yang mau sih hidupnya menyenangkan, jadi berkat buat orang lain, yang keberadaannya itu ditunggu-tunggu sama orang lain? Siapa yang mau? Ada yang mau? Miliki kasih Allah dalam hidupmu. Miliki kasih Allah dalam hidupmu. Kalau catatan-catatan yang lama itu buruk, enggak apa-apa. Ada kesempatan untuk mencatat hal-hal yang baik bersama dengan Allah. Di nama Tuhan, terakhir, teruslah hidup dalam kasih Allah dan teruslah mengasihi orang lain. Kalau kita hidup dalam kasih Allah, kita bisa terus mengasihi orang lain. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tercapai takkan bisa
kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua kata yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa, ya, tidak ada satupun yang bisa menyaingi cintanya Tuhan dalam hidup ini. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, haleluya.
sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu di setiap hati dan bangsa, di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang dan setiamu, lagi dengan iman katakan, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, sampai siang malam menyatu. Amin. Tuhan, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu haleluya, ya la musiknya dan setia, kasih setiamu Tuhan, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Kasih sayangmu Tuhan, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat hari ini. Itu semua bukti kebesaran Tuhan. Itu semua bukti cinta kasih Tuhan. Itu semua bukti dari kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah memuliakan Engkau. Bahkan kami sudah mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami untuk kami hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau telah mengasihi kami. Ajarkan kami untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Kami tahu tidak mudah. Kami tahu tidak gampang Tuhan. Itu sebabnya kami butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Biarlah itu Tuhan Engkau boleh lihat dalam setiap kehidupan kami. Dalam kegiatan kami, dalam aktivitas kami, dimanapun kami berada. Di rumah bahkan di tempat kerja kami masing-masing. Tuhan tolong kami untuk kami mengasihi orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Kami boleh membawa dampak yang besar untuk banyak orang. Orang-orang boleh melihat ada kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengingat kasih-Mu. Engkau rela datang di dunia ini Tuhan, untuk mati bagi kami. Kau mengorbankan diri-Mu mati di atas kayu salib, agar kami semua diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami percaya keberkatan Allah menjadi bagian milik hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Urapan yang baru menjadi bagian milik kehidupan hamba-Mu. Apapun yang menjadi harapan hamba-Mu, Tuhan terus buka jalan. Tuhan yang bersama-sama dengan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu pergi dan berada. Di tengah-tengah pelayanannya, Tuhan sertai dengan tanda-tanda mujizat yang daripada Tuhan. Banyak orang yang diberkati. Pelayanan hamba-Mu boleh membawa dampak yang besar bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah yang kami boleh nikmati. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Hamba-Mu berdoa kiranya kasih-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam keseharian mereka Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekarang sidang jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Allah Anak, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai Dia datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.